budaya Nias ini juga sangat rentan terhadap masuknya intervensi iblis ya, termasuk tari perang. Dia menari aja udah ada perang gitu. Ketika anak laki-laki menikah, istrinya perawannya harus dikasih sama bapaknya. Selamat malam pemirsa, kembali lagi dalam acara kesayangan kita yaitu One Man Show. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video viral terhadap penghinaan suku dan budaya Nias yang menjadi sorotan bagi banyak pihak. Dan langsung saja saya memperkenalkan beberapa narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama, kita sudah hadirkan di sini Bapak Dr. Andus Bajiduhu Jebua selaku Lembaga Budaya Nias. Selamat malam Pak Jebua. Malam. Yang kedua juga Dr. Andus Nehemia Harefa, ini juga dari Lembaga Budaya Nias. Selamat malam Pak Harefa. Selamat malam. Dan tidak kalah penting, di sini juga kita telah hadirkan salah seorang tokoh masyarakat Tapanuli yang berada di Nias, yaitu Bapak Maruliasi Sialagan. Selamat malam Pak Sialagan. Selamat malam. Dan di sini juga kita sudah hadirkan salah seorang tokoh pemuda Sumatera Utara, yaitu Pak Damili RG ya. Selamat malam Pak Damili. Selamat malam. Dan yang terakhir, di sini juga kita nanti akan mendengarkan salah seorang Boru Batak yang sampai saat ini bersuamikan orang Nias. Selamat malam Ibu Masnani Manalu AMK. Selamat malam ya Hobu. Ya, terkait dalam beberapa hari belakangan kita sudah mendengarkan beberapa unggahan video yang beredar di salah satu akun Facebook atau media sosial yang dimiliki oleh seorang lelaki. Dalam akun tersebut dia bernama Konrad Sinaga. Namun dalam beberapa unggahan video tersebut, selain dia juga sedikit mengomentari terkait dengan kasus pedagang sayur yang di Medan yang dijadikan tersangka oleh polisi, tetapi kali ini kita membahas persoalan adanya indikasi penghinaan terhadap suku dan budaya Nias yang membuat masyarakat Nias sampai saat ini gempar dan tengah mencari pelaku akibat hujatan, bahkan terkesan adanya rasis dan diskriminasi terhadap salah satu suku, yaitu suku Nias sendiri. Tentu malam ini juga menjadi diskusi yang menarik bagi kita, bagaimana kemudian fitnah atau isu yang beredar ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. Tentu bahwa pernyataan salah satu dari unggahan video tersebut adalah adanya persembahan keperawanan perempuan Nias kepada mertua pada saat dinikahi oleh lelaki Nias. Tentu untuk meyakinkan apakah itu benar atau tidak, saat ini mungkin kita sedikit bertanya kepada Ibu Boru Manalu yang sampai saat ini juga sudah bersuamikan dan bahkan berumah tangga dengan salah seorang lelaki Nias. Nah, Ibu menyikapi kasus yang saat ini sedang beredar dan bahkan menyita perhatian banyak masyarakat Nias, tidak hanya di Pulau Nias, bahkan ini sampai keluar. Bagi masyarakat di sini adalah luar biasa, penghinaan yang sangat luar biasa. Ibu sendiri yang saat ini memiliki suami dan telah menyatu dengan keluarga Nias, bisa diceritakan apa benar peristiwa yang disampaikan itu adanya atau seperti apa kira-kira? Silakan Ibu Manalu. Saya buka masker ya supaya suara saya lebih ini. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya sebenarnya sedikit punya rasa campur aduk ya, karena jujur rasa yang paling menonjol yang saya hadapi sekarang ini adalah sedih dengan ya yang notabene saya tidak bisa pungkiri bahwa yang punya akun ini adalah dari suku saya, tetapi sekarang tidak kita melihat dari suku apakah beliau suku, saya tidak berdiri di situ. Nah, yang dalam kesempatan ini saya juga bersyukur untuk momen ini adalah momen yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan ini sudah sering saya dapati sewaktu saya, kalau saya sedang berpergian keluar dari daerah Pulau Nias. Dan buat saudara-saudara saya yang
di luar pulau kami, Pulau Nias tercinta ini, inilah sekalian pernyataan saya secara gamblang, jujur, dan tidak ada tekanan atau apapun. Ini jujur dari pengakuan saya pribadi. Saya memijakkan kaki di Pulau Nias ini dari tahun 95. Saya tahun 96 sudah stay di sini sampai sekarang, puji Tuhan. Saya dikaruniai 2 anak, laki-laki 1 putri. Dan semua puji Tuhan sudah berhasil. Dan 1 putri bungsu saya sedang menjalani perkuliahan di Universitas Atmajaya Jakarta. Kenapa saya sampai harus menceritakan detail itu? Agar saudara-saudara saya yang di sana tahu bahwa betapa kami hidup di sini tidak seperti yang mereka bayangkan. Kami di sini hidup di Pulau Nias ini, saya yang dari Boru Batak yang menjadi menantu di keluarga Nias, sedikit pun tidak pernah menemui hal yang seperti dilontarkan oleh saudara Konrad Sinaga, dan saya tidak pernah mendengar bahkan cerita rumor pun tidak. Nah, pengalaman yang saya jalani selama saya menjadi bagian dari keluarga Nias, saya itu sangat begitu bangga, salut dengan budaya Nias yang begitu menjunjung tinggi perbedaan, menjunjung tinggi harga diri seorang perempuan. Di sini kedudukan perempuan atau ibu itu sangat tinggi. Jadi sangat bertolak belakang dengan apa yang disebut saudara Konrad Sinaga. Jadi kalaupun ada, saya juga tidak menutupi ada juga masalah-masalah yang sering saya dengar. Misalnya ada persoalan di antara rumah tangga yang kebetulan istrinya orang Nias, orang Batak. Itu juga kita tidak pungkiri, karena itu juga bisa juga terjadi di keluarga manapun, suku manapun. Tetapi itu lebih cenderung ke personal. Tidak pernah kami mengalami seperti misalnya kata yang melecehkan, atau kami di sini masyarakat Batak yang kebetulan saya adalah jemaat HKBP, kami tidak pernah merasa di sini kami menjadi masyarakat kedua, tidak. Kami sini sama-sama merasakan seperti yang dirasakan saudara-saudara kami yang berdomisili di Nias ini, ya suku Nias. Bahkan kami bisa sedikit berkata bahwa kami itu sedikit agak diistimewakan, ya karena budaya dari suku Nias itu sangat menghargai tamu atau pendatang, itu saya sudah akui. Nah, jadi apa yang saudara bisa saya katakan dalam supaya lebih akrab, itu saya Konrad Sinaga, Anda itu berbicara tidak punya bukti, sangat-sangat bertolak belakang dengan apa yang kami alami sendiri di sini. Jadi kalaupun ada misalnya saudara saya Boru Batak yang punya masalah, itu lebih dari ya masalah-masalah pribadi lah, personal, rumah tangga. Dan saya katakan itu di setiap suku dan bangsa manapun itu terjadi. Tapi tidak menjadi generalisir di semua, kita generalisirkan, tidak. Saya pun tidak munafik, saya juga kadang mengalami riak-riak di dalam keluarga saya. Tetapi untuk ini saya tegaskan bahwa saya khususnya terhadap almarhum mertua saya yang laki-laki, hormat saya itu sangat tinggi. Beliau itu betul-betul adalah seorang bapak yang sangat mengayomi, bapak yang sangat berwibawa. Dan sampai saat ini, mungkin kalau pada saat saya hopeless atau emosi atau apa, kadang membuat saya untuk mengambil suatu tindakan bodoh, karena saya mengingat nasihat beliau. Nah, itulah kira-kira. Itu artinya kondisi yang Ibu alami. Ya. Mungkin ketika ada rumor, bahkan yang seperti Ibu bilang tadi bahwa ini sering Ibu dapatkan pada masa lampau. Bagaimana cara Ibu mengatasi masalah rumor itu bahwa itu tidak benar? Apa yang Ibu lakukan pada saat itu sehingga masyarakat kemudian, karena ini kan bukan baru, justru stigma seperti ini sudah cukup lama, bahkan berpuluhan tahun diberikan kepada orang Nias. Apa yang Ibu lakukan pada saat itu?
Nah, kalau pada saat saya berada di luar Pulau Nias ini kadang-kadang menerima pertanyaan seperti itu, ya jelas saya tidak terima dan saya terangkan yang sebenarnya karena memang itu tidak ada. Dan mereka mengatakan menjawab apa ke Bu ketika itu Kadang menjelaskan? mereka menerima tapi katanya. Nah, saya bilang begini, katanya, kata siapa? Mana buktinya? Dan mereka tidak bisa menjawab. Lalu saya pernah sedikit agak ketus, saya bilang, kadang kita juga kalau bertanya, kita pakai juga nalar. Apakah mungkin? Coba bayangkan misalnya seorang bapak mertua itu tentu tidak muda lagi melakukan hal yang seperti itu. Apa mungkin di benak kamu, di logika kamu? Saya pernah berkata begitu kepada teman saya dan dia menjawab iya juga ya. Nah, jadi saya bilang saya tidak tahu ini sumbernya dari mana. Entah bagaimana ini berlarut-larut dan ini memang bukan cerita baru, cerita lama yang sudah sering saya dengar, tapi saya selalu berusaha untuk menerangkan semampu saya dan memang saya berkewajiban untuk meluruskan itu karena dengan pernyataan ini tidak hanya untuk melukai khususnya perempuan Nias, tapi saya juga yang menjadi menantu di keluarga Nias, saya juga merasa terhina ya. Saya sampai saya pikir, jadi kalian pandangan kalian sama saya apa? Padahal kalian tidak tahu, kami itu sangat-sangat dihargai di sana. Kalian tidak tahu budaya orang Nias itu bagaimana menghargai seorang perempuan. Nah, jadi dalam hal ini saya juga akan berkata kepada saudara-saudara saya yang di luar sana, yang di luar pulau kami ini, khususnya juga yang sedaerah dengan saya atau yang di luar dari suku kami Nias, saya lebih akan mengatakan bahwa kami, karena saya sudah begitu lama tinggal di sini. Nah, tolonglah kalau mendengar rumor itu lebih kita cari dulu kebenarannya. Nah, jangan terus kita terima, kita telan bulat-bulat dan pakailah sedikit, maaf kalau saya sedikit agak emosional atau agak sedikit kurang pantas kalau mengatakan sedikit kita pakai nalar kita, logika kita. Apakah itu layak dilakukan manusia? Saya rasa di muka bumi ini tidak ada yang melakukan itu. Oke, terima kasih Bu. Nah, Bang Damil ini selaku tokoh pemuda Sumatera Utara, ini kan melihat kondisi ini sekarang bahwa sudah mulai ada gerakan-gerakan masyarakat Nias, bahkan mungkin tokoh-tokoh pemuda kita baik di Nias maupun di luar Nias ini sudah mulai ada pergerakan. Ini Abang menyikapi video viral dan pernyataan ini kemudian sebenarnya seperti apa pada masa lampau mungkin ketika Abang masih aktif di luar Nias ini, kenapa kemudian stigma terhadap pernyataan-pernyataan seperti ini sampai saat ini masih berlangsung? Apa kira-kira motifnya ini, Bang? Ya, terima kasih. Saya mau mengatakan dulu dari tahun 80-an saya ini besar di Kota Medan dan hingga sekarang masih tetap mereknya itu Tokoh Pemuda Sumatera Utara. Dan walaupun kadang domisili di Nias, tetap juga tokoh masyarakat Nias. Saya mau mengatakan bahwa pada malam minggu kemarin, saya sangat terkejut melihat sebuah video, melihat sebuah chattingan yang muncul di beranda FB saya. Itu hari Minggu dini hari. Jujur saya mau mengatakan bahwa karena masih ada darah muda di tubuh saya, kalau saya ketemu orangnya, saya potong langsung lidahnya. Saya mau motong langsung, apapun resiko hukum saya akan tanggung itu. Kenapa? Karena apa yang disampaikannya sama sekali tidak benar dan tidak masuk logika orang yang sadar, terkecuali orang gila. Kalau orang yang sadar, pasti dia tidak akan mengungkapkan itu. Sekalipun ada dendam kepada siapapun. Harap diingat, saya juga berkeluarga dengan Boru Batak, seorang gadis Boru Sihombing Loman Turuan nomor 17 dari Huta Gurgur, Lintong di Huta, Kumbang Hasundutan namanya sekarang, Kabupaten Kumbang Hasundutan. Lalu istri saya juga besar di Langkat, besar di Sibolga. Terkait dengan pernyataan ini,
Saya mau mengatakan di beberapa grup semua marah. Saya tidak berani mengatakan, jangan marah. Karena apa yang diungkapkan oleh saudara Kodrat, ini sudah di luar nalar. Sudah di luar nalar. Kapan stigma ini terjadi? Yang pasti, saya 2 kali mau dipecat dari sekolah. Saya dulu tahun 80-an, tahun 70-an SMP 10 Medan. SMA-nya SMA 7, SMA 3, SMA Yosua, pokoknya banyak SMA-nya lah. Kenapa? Dijajal semua gitu, Bang. Dijajal karena memang saya tukang berantem dulunya. Dulunya ya. Nah, dulunya, sekarang nggak lagi lah. Saya mau mengatakan jujur, mau mengakui bahwa saya pernah menikam orang hanya gara-gara ucapan itu. Dan 2 kali saya mau dipecat gara-gara itu. Ya. Persoalannya adalah, abang-abang senior saya ini mungkin sudah selesai kuliah pada saat itu. Kami orang Nias yang berada di Medan sana sangat sedikit. Bisa dihitung, gereja aja nggak penuh pada saat itu. Backing kami juga nggak ada. Hanya kekuatan kami masing-masing yang ada. Kebetulan saya hidup di pasar, jadi tahu persis apa ini yang terjadi. Pada saat itu hampir yang bersamaan, di tahun yang bersamaan, terjadi ada seseorang penulis mengatakan asal-usul orang Nias itu dari seorang perempuan di atas kapal berpasangan dengan bla bla bla. Saya tidak mau mengatakan itu, dan itu terbantahkan. Lalu tentu yang mendengar kami orang-orang Nias di Medan, karena itu adalah suku A yang mengatakan menulis itu, maka sasaran kami pasti suku A. Mau ketemu dimanapun kami cari pasal. Oke? Setelah itu dalam tahun yang bersamaan selang kemudian, terjadi pencincangan manusia yang terjadi di Pematang Siantar. Itulah saya pikir Sinaga. Ada pula kaitannya dengan Kodrat Sinaga ini, satu marga. Beberapa bulan kemudian terjadilah pembunuhan di Brastagi. Apa yang dikatakannya itu benar. Ada keluarga kita orang Nias sudah dijadikan anak. Sampai anaknya sendiri ada 2 orang, tidak tahu bahwa ini anak angkat. Tetapi begitu datang seorang saudaranya laki-laki dari Nias, lalu kena tegur, ya namanya di rumah tangga pasti kena tegur lah. Kena tegur, dendam. Jumpa sama orang kita yang ada di luar, susun strategi, habis keluarga. Dalam yang bersamaan timbul lagi dari daerah Tapanuli bagian selatan sana, bagian tengah bagian selatan. Muncul lagi cerita terkait dengan katanya apa yang dimaksud oleh Kodrat Sinaga ini. Tentu kami yang ada di rantau pasti panas mendengar itu, dan kami selalu membantah itu. Dan di kampus-kampus pada saat itu beredar. Orang-orang kita Nias pada saat itu kan rata-rata berpacaran sama orang kita Tapanuli. Dan pasti itu menjadi bahan berantam antara sepasang sejoli terkait dengan pernyataan-pernyataan demikian. Nah, itu yang saya tahu terjadi sekitar tahun 80-an. Ya, yang saya tahu. Nah, stigma itu dengan kenyataan adat budaya Nias sebenarnya ini sama sekali nggak ada. Dan seperti apa kata Ibu Ina Johan tadi, Ibu Boru Manalu, ya ternyata di Nias itu malah perempuan jauh lebih dihargai daripada di daerah lain. Buktinya perempuan itu kalau nikah dijunjung kan. Sekalipun dia itu Boru ataupun orang yang tidak satu suku dengan orang Nias sendiri. Perlakuan orang Nias terhadap masyarakat yang bukan berdarah Nias, saya tidak mau menyebut apa, pasti orang Nias sangat menghormatinya. Kita lihat di Gunung Stul ini, orang Batak.
semua orang Nias hormat. Orang Jawa, semua orang Nias hormat. Artinya orang Nias itu sebenarnya menghargai tamu. Sepanjang itu juga tamunya menghargai si pangkalan. Tetapi kalau tidak, darah Nias akan keluar. Saya tidak membantah bahwa darah Nias itu mendidih. Sedikit saja jadi mendidih. Saya pun sudah berumur begini, begitu membaca dan mendengar apa pernyataan saudara Kodrat, saya apapun saya tempuh. Untuk, ya katakanlah setidaknya saya mau potong lidahnya. Karena di hukuman adat di Nias, ada hukuman khusus itu, lasakalela. Ya, ada hukuman itu lasakalela karena dia cuap-cuap tidak benar. Nah, tapi terlepas dari itu, saya mau mengatakan bahwa atas kejadian yang dilakukan dengan sengaja, saya memastikan bahwa dia dengan sengaja melakukan ini, karena dia mengucapkan harus ditinjau secara holistik. Ingat, kata holistik itu adalah secara detail dan secara umum. Artinya memang sudah ada di benaknya dari awal ini apa yang diungkapkannya itu sebagai kata penghinaan terhadap etnis Nias. Nah, jadi kita minta kepada masyarakat Nias, sekalipun dalam keadaan panas sekarang, dan beberapa pihak sudah menyampaikan laporan ke kantor kepolisian di seluruh Nusantara, kita minta mari kita bersabar. Karena tadi sore saya baru melacak identitas kawan kita ini. Beliau sekarang berada di sebuah kapal di Inggris. Ya, dan cerita terakhir bahwa beliau ini sebenarnya berasal dari sebuah desa kecamatan, katakanlah kecamatan agak masuk dalam di Kabupaten Samosir. Desanya sedang kita lacak, merantau ke Medan. Merantau ke Medan berusaha sebagai pengusaha yang mengangkut sampah di komplek Taman Setiabudi Indah. Kebetulan sebelah-sebelahan dengan komplek rumah. Jadi setelah itu kerjasama dengan ada yang namanya orang kita Nias, ya. Tetapi apa persoalan mereka tentang bisnis itu, ternyata dia karena persoalan itu maka dia trauma. Intinya pada hari ini menurut informasi tadi sore dari orang yang berkomunikasi dengan dia yang kebetulan beberapa pendeta dia gabung di dalam grup WA, anak ini sedang dalam perawatan. Ya, sedang dalam perawatan. Tapi terlepas dari itu bahwa dia sedang dalam perawatan, bahwa permasalahan ini harus dikelirkan. Raja-raja Batak diminta ya, melakukan langkah terbaik bersama raja-raja atau pengetua adat yang ada orang Nias untuk menstabilkan situasi dan stigma di tengah-tengah masyarakat itu bisa terhapus. Karena kebenarannya sama sekali tidak benar. Karena hanya binatanglah yang melakukan hal demikian. Saya pikir itu. Terima kasih Bang atas beberapa pernyataan bahkan informasi tadi. Artinya kita sudah bisa mengurai nih seperti apa kondisi yang terjadi terhadap suku-suku Nias dan budaya Nias di pandangan orang-orang luar. Mungkin dari Lembaga Budaya Nias ini, Pak Jebua, bisa mungkin menjelaskan karena masih banyak mungkin di generasi yang milenial ini. Apa sebenarnya budaya-budaya kita dari sisi pernikahan itu? Dan bahkan sedikit dia juga menyinggung bahwa seperti tari perang ini justru ada intervensi iblis. Artinya ini kan cukup kejam ya. Nah mungkin Bapak selaku salah satu budayawan melihat dua sisi ini, dari sisi tarian yang mengintervensi iblis, diintervensi oleh iblis, dan juga ada persembahan keperawanan bagi seorang mertua oleh menantunya sendiri pada saat menikah, baik itu dengan di luar suku Nias maupun dengan orang Nias sendiri, karena ini dia menggolongkan semua wanita, setiap wanita, kepramanan wanita. Mungkin Bapak sedikit bisa memberikan penjelasan ini agar kita bisa memahami seperti apa budaya Nias itu sendiri dari sisi pernikahan dan tarian tadi, Pak. Baik, terima kasih.
Selamat malam Bapak dan Ibu. Apa yang telah terjadi, yang sudah viral dan sudah menjadi pembicaraan di mana-mana, berkaitan dengan salah satu budaya Nias, antara lain pernyataannya tentang tari perang. Sebenarnya perlu difahami bahwa tari perang itu adalah suatu atraksi untuk memperagakan ketangkasan lelaki Nias dalam menggunakan senjata tradisional yang kita kenal sebagai tombak, toho, kemudian pedang, gari, dan perisai yaitu balusi. Sehingga pada perkembangannya menjadi satu tarian perang, ada sebutan lain yang dikenal yaitu maina baluse ataupun fulaya baluse. Itu sebenarnya hakikatnya. Artinya tarian itu memperagakan seakan-akan sebuah atraksi bagaimana berperang. Mengapa seperti itu? Itu sebenarnya adalah perkembangan budaya. Bahwa dalam budaya Nias dikenal ada status sosial, strata sosial yang disebut dengan bosi. Bosi itu sebenarnya dalam budaya Nias ada sampai bosi pertama sampai dengan bosi ke-12. Pada bosi tertentu, status tertentu, pada saat seseorang sudah remaja, mulai dari akil balik. Sedikit saya potong Pak, artinya bos ini dulu dijelaskan. Ini bos ini dari level lahir sampai Ya. kematian ya. Ya. Biar orang umum juga paham nantinya. Ya, bosi ini sebenarnya satu sosial, itu diawali dari sejak lahir. Ya, ada yang menghitungnya sejak dalam kandungan, tetapi ada juga yang menghitungnya sejak lahir. Artinya, kalau seseorang sudah lahir dan ada suatu ritual untuk meminta berkat, memberitahukan kepada orang tua perempuan, ya, bahwa anaknya sudah lahir dengan membawa sesuatu adat dan meminta berkat. Itu sudah dianggap sebagai bosi pertama. Bosi yang kedua, ya, kalau yang bersangkutan sudah diberikan nama. Nah, yang ketiga, bosi yang ketiga adalah pada saat kalau dia pria harus disunat. Nah, kemudian bosi yang keempat mungkin pada usia-usia masih akil balik begitu, diberikan pelatihan untuk memegang perisai, tetapi dalam bentuk mini seperti yang kita lihat seperti itu, disesuaikan dengan postur tubuhnya. Itu sudah pada bosi keempat. Pada bosi kelima, benar-benar kepada yang bersangkutan, ya, diajari untuk memegang balusi ataupun perisai dan seperangkat itu seperti apa adanya dengan melalui pelatihan-pelatihan. Itu sudah bosi kelima. Dan pada bosi keenam, betul-betul dia sudah mahir memainkan senjata tradisional itu. Itu filosofinya latar belakang bagaimana seseorang bisa ikut di dalam tari perang sebenarnya. Nah, mengapa dia heroik? Memang namanya saja tari perang. Memperagakan bagaimana memanfaatkan senjata tradisional tadi pada saat melawan musuh. Jadi tidak serta-merta bahwa itu adalah ada pengaruh dari katanya iblis, tetapi adalah suatu proses, melalui suatu proses yang cukup lama. Hanya tadi pada bosi keempat tadi, ya, kepada yang sudah diperkenalkan bagaimana itu dan bagaimana memainkan senjata tradisional itu, la famaha polohegari, nah, bahasa Niasnya, diajari menggunakan pedang. Kemudian pada bosi kelima, di pedangnya itu diberikan seperti, dipasangkan seperti
rotan, bola rotan. Nah, bola rotan. Itu fungsinya apa? Bahwa dia sudah memegang yang sebenarnya, alat senjata yang sebenarnya. Kelayakannya lah. Kelayakannya sudah layak. Ya. Kemudian pada bosi ke-6 itu dipasangkanlah gigi-gigi hewan, misalnya gigi buaya atau gigi babi, hewan buas, ya. Pertanda bahwa yang bersangkutan sudah bisa berlaga di arena perang. Nah, sehingga yang bersangkutan pada saat seperti itu, tugas pertama yang bersangkutan itu pria itulah menjaga keamanan desanya, kampungnya. Nah, itulah terbelakang mengapa munculnya tari perang itu. Melalui proses pelatihan-pelatihan yang cukup lama. Jadi tidak berarti boleh diintervensi oleh iblis, ya, kita sebagai orang beragama itu tidak terjadi. Nah, tetapi kan tidak semata-mata bahwa tarian yang dimiliki masyarakat atau suku Nias itu hanya tari perang. Ada berapa sebenarnya tari-tari yang saat ini juga sudah menjadi warisan budaya Nias sendiri, agar mereka juga paham bahwa ini kan dia lebih merujuk pada satu tari perang, dan kita sudah mendengarkan filosofinya tadi. Sebenarnya banyak untuk pria saja selain tari perang, ya bisa saja folaya, hiwe, dan macam-macamnya. Dan itu punya makna tersendiri. Punya makna tersendiri. Ada penempatannya. Iya. Kemudian kalau dia putri, maka ada tari moyo, tari tuhu, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar tari itu merupakan rangkaian proses dalam kehidupan manusia Nias. Nah, kalau dari sisi pernikahan sendiri, bahwa stigma yang sudah cukup lama, bahkan tadi Bang Gia tadi mengatakan bahwa dari tahun 80-an, beliau ini sempat bahkan menikah orang hanya gara-gara persoalan pernyataan seperti itu. Ini seperti apa juga ini? Nah, kita juga terkejut itu mendengar itu, bahwa pernyataan itu seperti itu, yang sebenarnya apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Manalu itu, Bu Manalu, sebenarnya malah tidak pernah kita dengar di Nias ini. Apalagi pernah merasakannya. Nah, benar apa yang dikatakan tadi, sebenarnya suku Nias itu sangat menghargai perempuan, menjunjung tinggi perempuan. Buktinya, mengapa dijunjung tinggi, adalah bahwa hukum adat yang tersusun dalam Fondake, ya, sudah mengatur apa hukuman-hukuman bagi seseorang yang melecehkan perempuan. Mulai dari keihu saja, mengerlingkan hidung, itu tidak boleh. Fakete tuturu, mencubit, Kalau bersalaman mencubit, menyangkutkan, nggak boleh, dihukum. Apalagi yang disebutkannya itu zina, wah itu potong leher. Potong leher dalam hukum adat Nias. Kemudian mengungkapkan perkataan kasar, misalnya memaki. Nah, itu yang dikatakan tadi, lasakalela, potong lidah. Nah, mengapa itu diatur? Supaya tidak terjadi. Supaya tidak terjadi, dan supaya perempuan itu dijunjung tinggi. Jadi dari hukum adat itu sudah diatur. Jadi apa yang dikatakan itu semua oleh Kodrat Sinaga adalah suatu penghinaan kepada suku Nias yang menjunjung tinggi jati dirinya sebagai orang Nias melalui budaya yang sudah terbina mulai dari leluhur sampai selama-lamanya. Demikian. Nah, kita sudah mendengar mungkin Pak Nehemia ini baik dari pengakuan Bu Manalu, bahkan penjelasan dari Pak Jebua, bahwa sama sekali ini tidak berkaitan, bahkan hampir tidak ditemukan pernyataan itu adalah sudah dilakukan. Ini bagaimana kemudian LBN menyikapi persoalan seperti ini? Karena ini semua masyarakat ya sudah mulai diresahkan. Bahkan tokoh-tokoh pemuda dan beberapa kelompok saat ini juga sedang melakukan konsolidasi, melihat bahwa ini sangat menyakitkan hati masyarakat, karena stigma ini tidak baru saat ini didengar, dan ini sudah bertahun-tahun, tapi terkesan bahwa masyarakat bahkan tokoh-tokoh budayanya sendiri tidak pernah mengkanter isu-isu ini, sehingga generasi-generasi kita hanya terus dibully dan terus dilegitimasi dengan pola-pola seperti ini. Mungkin dari LBN sendiri apa ini yang harus dilakukan? Iya, pertama dulu berkaitan dengan
apa yang disebut seorang laki-laki yang menikah akan dipersembahkan keperawanannya kepada mertuanya, di sini mertua laki-laki. Saya kira tidak pernah kami dengar di Nias ya, nggak tahu di seberang, tapi itu suatu yang sangat-sangat mengagetkan kami mendengar berita itu ada di Nias terjadi. Kita karena mungkin dengan media sosial yang cukup sekarang, sehingga apapun kita akan bisa dapatkan informasi seperti itu. Tadi sudah disampaikan bagaimana orang Nias, budaya Nias menghargai perempuan. Sudah dinyatakan tadi bahwa sebenarnya itu sudah kan diatur di dalam hukum adat Nias, di dalam Fodrake. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah diuraikan satu persatu, salah satu bukti bahwa perempuan Nias itu dijunjung oleh keluarga, itu pada saat nikah itu tidak lagi disebutkan namanya, tapi diberi nama baru sebagai gelar, sebagai sebutan. Jadi tidak boleh lagi disebutkan namanya, nama aslinya, nama gadisnya ketika dia sudah menjadi istri orang. Misalnya embun balaki atau embun barasi, tergantung jenjang di masyarakat. Dan banyak sekali nama-nama itu yang pada prinsipnya adalah bahwa perempuan yang sudah datang ke rumah mertua itu lagi tidak bisa diperlakukan dia sebagai hanya seorang anak perempuan, tapi dia sebagai yang bahkan menjadi yang dihargai di dalam satu keluarga di dia, sehingga tidak bisa disebut namanya lagi siapapun. Ya, siapapun di dalam keluarga itu namanya adalah nama panggilan yang telah dilabelkan sama dia pada saat dia kawin atau nikah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana lembaga budaya Nias mengantisipasi hal ini? Yang pertama, tentu kita harus lebih tenang, tetapi tetap kita akan mencoba bagaimana penyelesaiannya. Nah, pertama dulu tentu kita harus membawa masalah ini ke ranah hukum. Kenapa? Karena biar semua orang lah tahu bahwa ini nanti betul atau tidak. Ya, kalau tidak itu dilakukan, maka terus-menerus akan terulang hal-hal seperti ini. Ya. Yang kedua, tentu juga pengalaman-pengalaman dari teman-teman, dari saudara-saudara kita yang pernah berkeluarga dengan orang Nias, ya, tentu bisa memberikan jawaban ke kita, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa itu ada hal yang tidak pernah terjadi dan hal yang tidak mungkin terjadi di keluarga kita di Kepulauan Nias. Barangkali itu dulu yang bisa kita lakukan sebagai lembaga budaya, ya, bagaimana kita menyatukan pikiran supaya orang mengerti bahwa apa yang disampaikan itu adalah tidak benar. Oke, bahwa Bapak menyatakan tadi, memang pernyataan seperti ini tidak pernah beredar di Nias, mungkin karena di sini mayoritas Nias. Ya. Tapi persoalannya kemudian justru di luar ini jauh lebih berkembang. Ada apa yang salah dengan budaya Nias dan masyarakat Nias sehingga ini justru terproklamirkan di luar Nias dan menjadi stigma bagi masyarakat Nias. Seperti apa LBN melihat ini sebenarnya? Ya, mungkin selama ini kalau ada hal-hal yang seperti itu tidak bisa dilihat masyarakatnya secara keseluruhan. Jadi area orang-orang tertentu mungkin itu. Tetapi barangkali dengan kondisi yang ada sekarang, ya, kita coba untuk bisa diselesaikan supaya tuntas sehingga tidak ada lagi orang yang beranggapan bahwa itu benar. Dan orang lagi tidak akan mengulang-ulang hal-hal seperti ini. Ya, tentu itu tadi kalau permasalahan itu bisa kita selesaikan. Dua hal yang kami katakan tadi adalah kita juga harus
selesaikan dalam ranah hukum. Kedua, barangkali itu tadi teman-teman yang berkeluarga dengan orang Nias bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan pemahaman bahwa itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi di keluarga Nias atau tidak ada di dalam budaya Nias. Demikian. Saya pikir sebelum dilanjutkan, Iya. saya ada usul sedikit terkait apa langkah yang harus dilakukan oleh lembaga budaya Nias. Saya mau mengatakan proses hukum silakan. Silakan dia dihukum mau berat mau ringan itu urusan negara. Tetapi saya selaku tokoh masyarakat Nias, saya menuntut supaya hal ini menjadi pembelajaran, maka kodrat Sinaga, apakah langsung yang bersangkutan atau orang tuanya atau para pengetua adatnya harus meminta maaf dan dihukum secara adat Nias. Ada batas-batas hukum secara adat Nias. Tentu disesuaikan dengan apa yang telah dibuat dalam Fondako. Nah, terkait dengan penghargaan orang Nias terhadap seseorang wanita, selain apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa perempuan non orang Nias mendapat prioritas di dalam keluarga Nias. Boleh dibuktikan, ditanyakan, apa perlakuan putra-putra Nias terhadap orang-orang yang di luar etnis Nias sendiri. Jadi jangan ada anggapan bahwa orang Nias menganggap remeh seorang perempuan. Perempuan di adat Nias itu tetap dijunjung. Oke. Mungkin Pak Sialagan ya, selaku tokoh masyarakat Tapanuli yang sudah cukup lama berada di Kepulauan Nias, bisa menyikapi Pak persoalan dan polemik yang saat ini sedang terjadi antara masyarakat Kepulauan Nias ini terhadap salah seorang warga kita yang berasal dari Tapanuli terkait dengan postingan di akun Facebook yang sampai saat ini sangat-sangat mencederai perasaan dan hati masyarakat di Kepulauan Nias ini Pak. Terima kasih, selamat malam ya Hobu. Pertama dulu mungkin saya di sini sebagai tokoh masyarakat Tapanuli. Namun saya berbicara nanti mungkin lebih banyak berbicara tentang Niasnya dengan tujuan memberitahu orang non Nias itu bagaimana Nias yang saya alami tentunya. Menyikapi apa yang sudah viral beberapa hari, sebenarnya saya pribadi begitu ku dengar kemarin ini saya biasa-biasa pikir saya biasa-biasa biasanya itu. Karena sebelum-sebelumnya kan ada mirip-mirip seperti ini. Dan baru sore ini saya mendengar ada begini tulang bagaimana Bang Buru? Apa rupanya biasanya? Oh tidak, agak lain ini. Nah baru saya saksikan itu tadi, saya langsung katakan kalau Pak Gia tadi mengatakan, saya setuju sekali. Kesini dulu selaku orang yang sudah lama di Nias. Nah, ada beberapa hal. Tentu saya pertama dulu sebagai sinaganya dan saya juga sebagai orang yang sudah lama di Nias. Dari Sinaga, saya datang dari Sinaga dulu. Menurut saya itu adalah masalah pribadi sebenarnya atau dendam pribadi. Jelas kesalahan besar ini mengapa? Karena dia bisa menggiring opini yang negatif terhadap salah satu etnis, membenci etnis yang lain. Dengan ini selaku orang Batak saya dari Sinaga mengatakan bahwa apa yang dia katakan di situ semua itu tidak benar. Masalah pertama dulu ada orang kita Nias yang berbuat di Kabanjaya, membunuh. Biasanya itu Oh saya rasa di mana-mana bukan semua. hanya orang Nias yang ada seperti itu ya. Kalau di kampung saya, bersebelahan kampung saya itu, saya pikir Sinaga marganya itu. Dan saya sudah lahir, sudah saya tahu cerita itu. Bukan orang lain, istrinya yang dibunuh malah.
dimakan. Dicincang. Artinya baru sih kita ikuti, belum setahun itu peristiwa di Jawa itu. Masih Marpariban, masih ada hubungan satu keluarga. Tahun ini di kampung saya di Samosir itu masih Bodon itu satu keluarga. Nah, artinya di sini baru yang dekat-dekat, belum kita cerita di Jawa, di Papua, di mana-mana. Artinya itu jangan dibawakannya ke sukunya, kebetulan dia orang Nias, ya kebetulan saja. Artinya bukan hanya orang, jangan dibuat itu menjadi kebiasaan Nias atau budaya Nias. Yang kedua yang saya sentil di situ, tentu saya jawab sentilan saya dengan apa yang saya lihat. Yang memungkinkan tari perang tadi yang sudah diceritakan Pak Jebua itu, saya makin jelas juga masalah tari perang ini. Ya, kalau menurut penilaian saya dulu tari perang itu mungkin kerjasama, yang karena saya lihat-lihat kan begitu, kerjasama, kerukunan ada di sana. Yang dia katakan memungkinkan intervensi dari iblis. Tapi menurut saya, ya kalau kita mulai dengan faham iblis, ya iblislah yang datang. Tapi yang saya tahu dan saya alami di Nias, saya lihat langsung. Selama berapa tahun Bapak di Nias? Oh, saya 36 tahun Pak ya. 5 tahun saya sebagai orang Batak asli, tapi sejak sambil saya ceritakan Pak, sambil saya kenalkan diri saya di sini. Kalaupun sudah dikenalkan tadi. Saya di masyarakat disebut sama Topnas. Topnas itu singkatan dari Toba Nias. Karena saya orang Toba, istri saya orang Nias. Oh. Saya perjelas lagi dengan anak saya yang kedua, Krisman Alexandra Pancasila, Sialagan. Apa Pancasila ini? Perkawinan campuran Sialagan Lase. Berarti istri saya Lase dari Onamolu Talaf. Artinya kebiasaan Nias ini, di Nias ini saya sudah tahu apa yang dikerjakan setiap, belum pernah saya lihat pekerjaan di Nias dilaksanakan tanpa dimulai dengan doa. Ya. Orang bergerak saja dari tidurnya sudah berdoa. Maka saya katakan tadi kalau kita mulai dengan faham iblis, ya memang iblis. Saya yakin di Nias tidak seperti itu. Karena bangun sadar dari tidurnya sudah berdoa, bernyanyi, memanggil Tuhan di dalam hidupnya. Kalaupun ada misalnya simbol-simbol iblis mungkin sama si Kondar itu, di Nias saya yakin tidak kena itu. Karena saya lihat sendiri dan saya akhirnya ikut-ikutan. Kalau di kampung saya bangun, belum kami pernah berdoa itu Pak. Di kampung kami paling di gereja ya. Atau ada yang penting sekali baru berdoa memberkatkan anak. Tapi di sini yang saya tahu, bangun, tidur nanti selalu doa. Tari apapun itu saya yakin bukan iblis yang mengintervensi di sana. Karena Oke, akibat kejadian ini kemudian, apa upaya yang dilakukan oleh raja-raja Batak, bahkan tokoh-tokoh Tapanuli yang ada di kepulauan ini agar tidak menjadi sebuah persoalan baru? Karena saat ini masyarakat sudah mulai gerah, masyarakat kepulauannya sudah mulai gerah akibat pernyataan ini. Dan kita mengakui justru Nias dan Batak ini sudah cukup berasimilasi jauh lama, dan justru di Nias ini suku Batak atau saudara kita Batak juga banyak. Sementara orang Nias ini juga Batak banyak di Medan dan bekerja dan mencari kehidupan di Medan. Nah, ini kan yang mestinya harus kita antisipasi. Apa upaya yang akan dilakukan oleh para raja-raja Batak untuk persoalan ini? Terima kasih untuk ini. Tadi saya katakan begitu saya dengar itu sama yang menyampaikan sama saya, di mana dia? Di Nias mana? Itulah artinya kontak apa ini dulu. Saya pikir di Nias ini, kalau benar-benar kalau di Nias ini nih, mungkin bukan si tengah saya yang di Nias ini yang duluan. Saya sendiri selaku tokoh masyarakat Batak di sini mungkin duluan itu. Ya. Ternyata bukan di Medan begini. Aduh, bagaimana itu? Baru saya dengar tadi ini. Oke lah, di sanalah kita menyampaikan pendapat kita nanti. Jadi usaha salah satu ya inilah memberitahu bagi teman-teman kami yang di sana bahwa di Nias itu tidak seperti itu. Nah, tadi ada yang disampaikan oleh tokoh muda tadi Sumatera Utara bahwa selama ini tidak diselesaikan secara hukum, maka ini akan menjadi panjang. Saya mau sampaikan, sampai saat ini ada nggak keinginan dari para tokoh-tokoh atau raja-raja Batak untuk melakukan proses secara hukum agar ini tidak terulang di kemudian hari, selama ini tidak hanya sebatas menjelaskan bahwa ini sudah berpuluh-puluh tahun terjadi stigma yang ini terus berjalan. Nah, terima kasih kembali. Pertama tadi saya rasa begitu saya tanya di Nias mana dia, karena saya pikir Nias artinya kami sendiri pun sudah mau menghukumnya. Nah, jalankan hukum yang berlaku, karena saya dengar tadi dari Pak Gia dia sedang di kapal di Inggris. Kalau di Medan pun saudara saya pun saya suruh itu, tangkap itu.
secara hukum ya. Hanya yang dikatakan Pak Gia tadi mungkin sulit melaksanakan ya. Lumayan kalau datang dia memang. Saya setuju sekali itu diproses dia secara hukum adat. diproses dengan Hukum hukum adat Nias. Dan perlu saya beritahu juga di sini ada satu hal lagi. Tentunya kalaupun bapak-bapak tadi di sini menyatakan tentang masalah menantu dengan mertua, ya kebetulan saya di Nias mungkin saya ingat saya mungkin sudah hampir 10 kali saya sebagai CEO Zane Mali maupun Zame Eli. Kalau sudah Zane Mali berarti saya pihak perempuan. Saya kebetulan tokoh masyarakat Batak itu dalam marga yang perumpunan marganya besar dan punya sumpah tidak boleh saling kawin. Sialagan Gia misalnya, maka kalau kami di Parna namanya ini, Parna, saya ketua Parna dan penasehat sekarang, boleh saya menjadi orang tua Gia itu bila kami satu, beda dengan Batak yang lain, itu tidak boleh. Maka saya sering di sini menjadi orang tua perempuan. Bahkan anak adik saya juga dari rumah saya diangkat dibawa ke rumah mertuanya di Fua itu kawin sama marganya, saya saksikan sendiri. Tentu beberapa hari, beberapa minggu kemudian kami juga dikunjungi. Ada acara lanjutan apa istilahnya itu Mame Ege dengan Mamulinuka. Ya kami sangat dihormati selaku pihak keluarga perempuan. Dan saya selaku menantu orang Nias juga, gabalo saya orang Nias 2. Artinya puluhan kali saya berhubungan dekat dengan pertama ini, menantu pertama. Artinya mula-mula keluarga belum pernah saya dengar. Tentu orang rumah saya ditanya borunya itu tadi. Dan mereka semua senang-senang datang sama kami beberapa minggu kemudian dan memberitahu bagaimana mertuanya sama dia. Dan kami sendiri bahkan merasa berlebihan selaku hula-hula kalau di sana, si tengah BE itu di sini merasa ya, hormat sekali, betul, ya, hormat sekali kepada kami. Dan yang saya saksikan ini dan saya tahu bahwa 36 tahun saya tadi di Nias itu tidak ada, ya, tidak ada terjadi karena saya sudah sering melaksanakan perkawinan itu, baik saya pihak laki-laki, baik saya pihak perempuan. Nah, untuk si tengah BE saya lah di Nias tentunya. Saya yakin, saya dengar tadi dari bapak-bapak, pandangannya itu sudah luas sekali. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya minta maaf atas nama si Konrad itu, karena saya juga malu kalau seperti itu. Namun saya mohon dia memaklumi, karena menurut saya Konrad itu tadi ada bukan lagi manusia yang waras. Karena statement-statementnya itu bukan berdasarkan logika atau pemikiran yang dapat diterima akal. Ya, saya mohon kepada bapak-bapak selaku menantu Nias saya, si tengah BE itu, saya itu, ya memaklumilah. Karena dia itu bukan orang Batak, memang dia tidak waras. Bahkan kalau boleh saya katakan yang dia katakan itu fitnah. Menurut seorang pendeta kan harus jelas lah sebenarnya. Jadi semuanya itu tidak berdasar. Mungkin berdasarkan emosi karena ada dendam pribadi dan segala macamnya. Nah, kira-kira demikian yang dapat kami sampaikan dulu tentang apa yang berjalan di belakangan hari ini tentang yang mendiskredit atau melecehkan suku dan budaya Nias. Terima kasih Pak Sialagan. Nah, pemirsa di sini juga ada beberapa audiens atau masyarakat yang sudah kita hadirkan. Di sini ada tokoh masyarakat dan juga masyarakat Nias yang juga memiliki pasangan atau berumah tangga dengan Boru Batak. Nah, kita juga meminta pandangan mereka terkait dengan seperti apa mereka melihat kondisi yang saat ini terjadi. Mungkin yang pertama saya meminta pandangan dari Pak Telombanua ya, yang saat ini juga memiliki pasangan hidup atau seorang istri yang merupakan kebetulan saat ini adalah Boru Sinaga. Nah, Bapak memandang kondisi atau peristiwa adanya hinaan terhadap suku dan budaya Nias ini, apa yang bisa Bapak sampaikan terhadap kondisi ini? Baik, terima kasih. Yang perlu kita garis bawahi dulu bahwa
ini bukan kata-kata suku, karena yang menyampaikan ini suku Batak. Ini saya rasa tidak sepakat suku Batak ada pendapat pernyataannya seperti ini. Yang kedua, karena istri saya juga Boru Sinaga, dan ini bukan kata-kata marga Sinaga, pernyataan ini. Ini yang kita garis bawahi. Kenapa? Setelah ada pernyataan ini semalam, saya telepon ketua kami di Punguan Sinaga. Bagaimana pernyataan saudara Konrad Sinaga? Justru dia marah. Ya, dia marah. Dan ini adalah kata-kata pribadi Konrad. Ya, bukan kata-kata Sinaganya dan bukan kata-kata suku Batak. Ini yang perlu kita. Kenapa? Di Nias ini orang Nias dengan Batak cukup akrab. Suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya, saya ikut Punguan Sinaga di Nias ini. Tidak dapat. Dan sebagian besar saya tahu juga bagaimana adat Batak. Karena istri saya berbatak. Nah, makanya saya berpendapat yang pertama dulu jangan menjadi satu perbedaan dengan suku Batak. Ini. Dan saran saya yang berikutnya, kalau bisa, Konrad ini perlu diperiksa kesehatannya, kejiwaannya. Jangan-jangan ada kelainan. Kenapa yang lain itu tidak mengatakan seperti ini? Kenapa si Konrad ini? Kalau memang ada satu hal, sentimennya, jangan bicara seperti ini. Nah, ini yang memang kita kecewa dengan Konrad. Yang berikutnya, kata-kata ini adalah penghinaan bagi suku kita Nias. Kenapa? Saya orang Nias, saya lahir dan besar di Nias. Walaupun saya ini Boru Sinaga istri saya marah. Kalau dia ada di Nias ini, benar yang dikatakan oleh tokoh masyarakat Sumatera Utara pada Miligea, lidahnya itu harus dipotong. Itu kata-kata yang memancing, kata-kata yang membuat orang bisa perang. Nah, ini mempelesetkan, itulah yang kita tidak senang dengan terhadap Konrad ini. Dan ini sebagai harapan kami, ya, begitu banyak Boru Batak yang menikah dengan suku Nias. Tadi udah diminta tanggapan Ibu Manalu, ya, Ibu Manalu. Tidak seperti itu. Banyak Boru Batak, tidak ada pengakuan seperti itu. Dari mana dapat dia informasi? Dari mana dia mendengar itu? Harus dia mempertanggungjawabkan. Maka mempertanggungjawabkan ini menurut saya, karena ini memberikan faktor kebencian, ya, itu kami harap kepada penegak hukum, ya, supaya ini diproses. Karena di Nias sekarang ini ada yang telah melapor tentang itu, penghinaan, pelecehan, ya, memberikan kebencian kepada kedua suku. Jangan gara-gara Konrad ini, ya, dia memicu. Ini maaf ini kepada nilai saya marga Sinaga, karena marga Sinaga ini hula-hula saya. Dan ini juga hula-hula kami ini, marga Sinaga. Dan kami tidak sependapat dengan itu. Nah, ini yang perlu, harus jangan dikembangbiakanlah kata-kata seperti itu. Dan ini pengalaman kepada yang lain. Bicara itu harus dijaga. Harus punya etikat. Harus sopan. Jangan gara-gara dia marah kepada siapa-siapa, dia sembarangan mengatakan demikian. Ya. Itulah pendapat saya. Terima kasih. Kami menyampaikan pendapat dalam rangka sebagai tokoh budaya dan sekaligus masyarakat Nias pada umumnya. Kalau kita pikir dari dulunya, sebelum ada PRRI,
Batak dengan Nias ini sudah ada terjadi asimilasi sebenarnya. Karena di keluarga kami di sana juga ada mengambil boru Batak. Sampai mereka sudah beranak cucu sampai sekarang. Walaupun bukan di Nias ini mereka. Nah, mengenai budaya. Salah satu budaya waktu pengantin perempuan itu sebelum terjadi pesta atau hari perkawinannya, ada satu pertemuan antara pihak pengantin perempuan dengan pihak pengantin laki-laki, di mana waktu itu diadakan fame e foto kepada pengantin perempuan yang dihadiri sebagian dari keluarga pengantin laki-laki, langsung hadir pengantin laki-laki. Di situ dijelaskan beberapa peraturan-peraturan dari kasih mengasihi, hormat menghormati, terlebih-lebih pantangan-pantangan. Antara lain, seorang pengantin perempuan atau niowalo harus menghargai dan menghormati bapa mertuanya sendiri. Apa sebabnya? Karena dengan dia kawin dengan laki-laki atau anak si laki-laki ini, karena keadaan orang tuanya, utang pun harus orang tuanya. Jadi dia harus patuh sama orang tuanya. Dalam arti patuh itu bukan ikut-ikutan apa, ambil peras kaki saya, bukan itu patuhnya. Patuhnya pertama, harus membatasi cara menyampaikan makanan kepada orang tua itu. Ya, contoh, dilarang diberikan nasi waktu itu, ya belum ada rice cooker, masih di tanah, di periuk. Di atas itu tak usah dikasih sama orang tua itu, harus yang di tengah-tengah. Bila-bila gosi, bila-bila susu. Itu salah satu. Kedua, mengenai batasan-batasan. Andai kata orang tuanya sakit, kecuali kalau ibunya, ini khusus kepada pengantin perempuan ya, kecuali kalau ibu mertuanya yang sakit, boleh langsung sendiri orang itu menjama, mengurut dan sebagainya ibu mertuanya itu. Tetapi pantang dia masuk kamar ayahnya itu tanpa ada temannya. Itu sudah ada larangan itu situ. Jadi di mana nanti ada kata-kata yang disampaikan oleh si apa itu kontak tadi, begini katanya, begini dan seterusnya. Jadi di situ belum pernah ada. Kedua, waktu mulai atau setelah hari pesta perkawinan itu, tidak seperti anak babi saja, ambil anak babi itu, satukan di satu kandang. Ada waktunya, ada syaratnya. Sehingga orang lain yang menemani si pengantin perempuan ini di kamar bukan langsung suaminya. Apakah ada orang perempuan tua, perawan tua, saudara laki-laki itu menemani. Ada setelah itu nanti ibu pengantin perempuan itu, ibu pengantin laki-laki itu yang menentukan malam ini mereka boleh berdua di dalam kamar. Ya, begini Pak, demi kehormatan dan harga diri suku Nias, kami selalu menantang bicara atau
tulisan-tulisan atau statement si Kunta ini. Kami menantang. Dan kalau bisa oleh pemerintah atau aparat yang menegakkan hukum, dituntutlah sekali itu. Kalau menurut Pak siapa tadi, dia memang di Fodrake Nononia, khusus di Gunung Sitoli ini ada 8 Fodrake. Ada tertuang, siapa yang menghina, siapa yang mencuri, dipotong tangannya, siapa yang menghina, dipotong di dada atau bibirnya. Kalau tidak, harus ditebus. Itu salah satu. Demikian saja dari kami. Semoga hal ini tidak berlarut-larut dan mengingat hari-hari yang akan datang jangan sempat kacau sama sekali. Terima kasih. Ya, tadi kita sudah mendengarkan beberapa pandangan-pandangan baik dari masyarakat maupun dari tokoh budaya yang melihat bahwa kondisi ini kalau segera tidak ditangani maka akan menimbulkan beberapa masalah-masalah baru. Mungkin bisa ditanggapi, mungkin dari Pak Jebo ini, apa yang mau ditanggapi terkait dengan kondisi ini? Pertama dulu bahwa pernyataan Kodrat Sinaga itu adalah tidak benar dan tidak berdasar budaya Nias. Itu kita garis bawahi, malah bertentangan dengan budaya Nias. Yang kedua bahwa persoalan yang dihadapi ini adalah persoalan individu Kodrat Sinaga dengan suku Nias, tidak antar suku Nias dengan suku lain di Indonesia. Itu perlu kita garis bawahi. Yang ketiga bahwa kita ambil hikmahnya kejadian ini. Yang pertama bahwa karena dia tidak benar maka wajib hukumnya untuk diproses menurut hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Yang penting bagi masyarakat Nias adalah ada tadi satu pertanyaan dari Pak Alawa, ya, mengapa selalu terjadi stigma yang kurang baik seperti ini sejak dulu terus menerus. Barangkali satu hal yang perlu kita sadari bahwa rupanya budaya Nias ini belum dikenal secara benar oleh orang luar Nias ataupun orang Nias sendiri. Ini sebagai tantangan kepada lembaga budaya Nias dan kepada pemerintah daerah, juga kepada tokoh-tokoh budaya. Bahwa budaya Nias itu perlu dipublikasikan secara terus-menerus sehingga menjadi benteng terhadap penafsiran yang tidak benar dari pihak manapun juga. Yang kedua, bahwa perlu juga kita introspeksi diri, ya, sebagai orang Nias, ya, apa sebenarnya yang terjadi, ya, sehingga stigma itu selalu berulang-ulang, udah puluhan tahun dan selalu ada, berulang dan malah bertambah. Saya rasa ini adalah faktor interaksi sosial. Barangkali perlu kita lebih terbuka, terutama kepada warga suku Nias yang berada di luar Pulau Nias. Barangkali perlu menjalin hubungan yang baik kepada siapa saja, tidak menutup diri kepada komunitas Nias sendiri. Barangkali dengan demikian maka interaksi sosial yang baik, penafsiran yang tidak benar terhadap orang Nias sekaligus barangkali bisa dipagari. Ya, artinya bahwa kita juga perlu koreksi diri bahwa masyarakat Nias itu harus jauh lebih terbuka agar orang tidak memahami bagaimana suku dan budaya Nias itu di ranah abu-abu sehingga banyak tafsiran-tafsiran yang muncul kemudian. Mungkin di akhir diskusi ini dari tokoh masyarakat Tapanuli yang ada di Kepulauan Nias ini, kita sudah panjang lebar mendiskusikan bahwa ada persoalan yang salah, ada sebuah stigma yang tidak benar yang terus ditempelkan bagi masyarakat dan suku Nias. Apa kira-kira yang diharapkan, bahkan yang menjadi sebuah keputusan melihat bahwa tadi tokoh masyarakat Tapanuli mengatakan bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar. Apa upaya sekarang yang harus dilakukan agar ini bisa berhenti dan stop sampai saat ini bahwa pernyataan-pernyataan itu tidak akan terulang. Sehingga kalau terulang ke depan, maka sikap ini sudah dinyatakan dan harus dilakukan ke depan. Mungkin Pak, silakan. Oke, terima kasih. Saya bukan marga Sinaga, tetapi saya orang Batak. Maaf kepada teman-teman orang Batak, khususnya yang ada di Gunung Sitoli. Ya, secara orang Batak saya
tanpa memandang bulu siapa si Konrad Sinaga ini, tentu terlibat di dalamnya sedikit banyak. Nah tentu ya secara pribadi saya orang Batak yang ada di Nias karena menyadari bahwa itu benar-benar salah, ya tentu saya mohon, tadi saya katakan pihak si tengah saya di Nias ini mohonlah dimaklumi dan dimaafkan. Dan kalau boleh si Konrad itu sebelum makin rame, dia sendiri bila penting menyerahkan diri dulu ya, ke pihak yang berwajib, karena sudah kita tahu tadi banyak yang sudah melaporkan ya, dan minta maaf lah secara terbuka nah, kepada suku kita di Nias ini. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Dan mungkin sebelum berakhir, mungkin saya memberikan sedikit waktu kepada Ibu Manalu untuk menyampaikan satu dan sedikit terhadap pernyataan di akhir diskusi ini. Saya berpendapat bagaimana kita untuk lebih terbuka dan lebih mengatakan di kaum milenial supaya mereka mempunyai suatu pandangan bahwa apapun budaya orang kalau kita pandang dengan kacamata kita sendiri itu tidak akan dapat. Dalam istilahnya kita nggak boleh mengukur sepatu orang dengan kaki kita. Budaya kita ya tinggi sama kita, ya budaya orang juga tinggi sama mereka. Jadi kita harus juga menghargai. Nah selama ini juga sudah sangat banyak beredar begitu. Kalau kami dalam hal ini saya berbesar hati. Saya mengatakan wah enak ya di misalnya penghargaan terhadap tapi itu tidak perlu dipertajam. Bukan berarti kalau suku lain tidak melakukan hal yang sama seperti itu bukan berarti kita tidak punya harga. Itu perlu digarisbawahi. Jadi di situ juga perlu kita harus berbesar hati mengatakan kepada generasi muda untuk bisa memandang atau untuk bisa menghargai, untuk tidak mengeksklusifkan diri, untuk tidak merasa bahwa dia itu lebih eksklusif dari orang lain. Tetapi ya inilah kita Indonesia, mau tidak mau memang kita beragam. Jadi kita tidak bisa mengatakan misalnya saya dengan bangga saya Batak, siapa sih nggak tahu di Indonesia ini berarti saya lebih, itu tidak, itu sangat salah besar. Salah besar, itu sangat salah besar. Semua sama. Kalau masalah seperti yang dikatakan Pak itu Konrad Sinaga itu seperti pembunuhan segala macam, waduh, baru-baru ini terjadi yang membunuh di rumah apa itu yang dimasukin pembantu apa semua 7 orang disekap di dalam kamar mandi itu. Nah kalau digeneralisir bahwa Batak itu pembunuh, saya ya jelas tidak terima. Nah, begitu juga dengan seperti yang disebutnya yang di Kabanjai, yang di sini, itu tidak menjadi cap untuk dia tidak berhak untuk mengeneralisir sesuatunya gitu. Nah, kalau masalah katanya budaya setan, saya perlu bilang sama Konrad Sinaga supaya lebih banyak membaca sejarah atau antropologi budaya. Saya akan ingatkan kepada Konrad Sinaga karena kebetulan saya dengar tadi dari abang saya bahwa ini dari Pangururan, tentu dekat dengan Pulau Samosir. Nah, di budaya kami itu, budaya potong kepala itu seperti si gale-gale itu ceritanya karena itu berperang, anaknya meninggal. Nah, jadi budaya perang itu bukan cuma sama orang Nias. Jadi jangan salah. Jadi jangan, dia yang tidak mengerti juga budayanya sendiri. Tapi itulah kekayaan budaya kita. Setelah masuk agama itu menjadi kita lestarikan bukan untuk menjadi kita apa, tapi itulah dari situ etape-etape itu tadinya. Nah itu yang mau saya katakan juga untuk generasi kedepannya juga, marilah kita saling menghargai. Saya sering mengatakan dengan kalimat, janganlah mengukur sepatu orang dengan ukuran kakimu. Jangan memandang orang di luar kita dengan kacamata kita, bagaimanapun tidak ketemu. Tetapi ya saya juga setuju bahwa di pepatah di adat kami Batak juga itu kami dinasehatkan, kami itu di istilahnya apa ya itu kalau di podahon ditekankan bahwa kalau kami itu merantau itu ya si dapur soluk donaro, istilahnya apa yang ada yang kita jumpai itu yang kita junjung. Nah itu harus, jadi disitulah mungkin nanti tantangan bagi kami juga untuk berkata bahwa ya maaf aja kalau agak sedikit kasar, ya kita juga harus tahu diri dong gitu kan, jangan juga seenaknya gitu. Jadi
itu perlu juga diapa. Jadi saling menjagalah, saling menghargai. Saya itu yang saya sedikit agak khawatir karena agak sedikit jauh. Ini hal-hal yang riak kecil yang sering terjadi di masyarakat yang saya lihat yang bisa nanti memicu percikan-percikan yang kemudian menjadi bola biliar ya, seperti saat ini juga. Nah, kalau tadi pertanyaan Bapak yang mengatakan sebagai saya di luar dulu saya sudah menjadi keluarga Nias, tapi saya sebagai orang Batak, saya memang dalam hal ini kami di dalam Batak agak sedikit ada apa ya, agak ada sedikit ketidakberanian kami untuk misalnya seperti saya mewakili, karena di adat kami batasan-batasan marga itu ada. Nah, tapi sebagai orang Bataknya saya mengatakan bahwa itu tidak benar, dan saya sebagai orang Batak malu dengan sikap saudara kami Konrad Sinaga itu. Di kesempatan ini saya akan menggunakan bahasa Nias. Saya maande Pak Ibu Lode de Kemidra Ama semua talifuse bahwa itu bukanlah ajaran dari budaya kami juga. Seperti tadi itu juga kami sudah dinasihatkan apabila merantau. Ingatlah, si dapur solup donaro, istilahnya di mana kakimu dipijak, itulah bumi yang langit yang kau junjung. Itu sama kami sudah ditanamkan. Jadi mungkin kedepannya itulah menjadi tugas masing-masing. Apalagi saya juga berperan sebagai anak saya itu juga asimilasi, memperkenalkan budaya, dan saya selalu menekankan kepada anak saya, banggalah menjadi orang Nias. Oke, terima kasih Bu atas pernyataan di akhir diskusi kita. Mungkin ada lagi? Ya, karena ini adalah terakhir. Pertama, sebagai masyarakat Nias, katakanlah sebagai tokoh pemuda dan tokoh masyarakat, saya meminta Kapolri segera menangkap ini melalui Interpol, sekalipun dia berada di luar negeri. Itu pertama. Kedua, tentu hukuman dari negara atas penghinaannya terhadap suku Nias, tentu itu kewenangan negara. Tetapi sebagai masyarakat Nias, saya minta orang tua dan saudara Kodrat Sinaga untuk meminta maaf kepada suku Nias secara terbuka. Seterusnya, pesan buat masyarakat Nias, baik yang berada di bumi Tanuniha, terlebih yang berada di perantauan. Beradaptasilah dan bersosial apa Pak? Bersosialisasilah kepada masyarakat sekitar. Saya ingat bahwa ada sedikit ketertutupan dari masyarakat Nias ini. Kalau 1-2 masih tertutup, kalau sudah 3-4 orang menyusun strategi. Saya minta hal-hal tersebut supaya dijauhkan, tetapi lebih pada bagaimana bersosialisasi kepada masyarakat sekitar. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita dimanapun kita berada, mereka faham dan tahu betul bagaimana itu orang Nias sebenarnya. Ya, karena orang, kalau kita tertutup, orang hanya menyangka-nyangka. Menyangka-nyangka, kalau sangkaannya benar nggak apa-apa. Ini sangkaannya salah, sama seperti apa yang terucap oleh Kodrat Sinaga ini. Terakhir, pesan kami kepada saudara Kodrat Sinaga dan adik kami salah seorang yang bernama memakai marga Loli, kami minta supaya persoalan bisnis itu segera diselesaikan. Dan saudara Kodrat Sinaga supaya memisahkan persoalan pribadi, persoalan bisnis dengan membawa-bawa nama suku. Karena itu jelas atas nama pribadi, silakan diselesaikan dan silakan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh suku Nias dimanapun mereka berada.
Barangkali itu pesan terakhir kami. Mungkin yang terakhir Pak Nehemia. Ya, pertama dulu, artinya apa yang telah terjadi kita sangat sesalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memang mengharapkan bahwa ini tidak akan terulang kembali. Maka salah satu cara adalah harus diselesaikan menurut hukum dulu. Kenapa? Biarlah ini menjadi pembelajaran kepada orang. Kalau tidak ada orang yang kena gara-gara ucapan-ucapan ini, maka akan terus. Ya, itu. Terlepas dia apakah sakit atau tidak, tetapi kita harus minta supaya ada hukum. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa orang Nias, kita katakan tadi seharusnya berinteraksi dengan orang lain, tapi kita harus melihat juga bahwa orang-orang Nias yang ada di perantauan itu 60% berasal dari kampung-kampung yang mungkin tidak pernah berpendidikan, ya paling ya katakanlah 40% yang ke seberang itu yang berpendidikan, berkuliah, kerja dan sebagainya di sana. Tetapi yang banyak adalah masyarakat pedalaman, sehingga bagaimana kita mengatakan kepada mereka harus berinteraksi, harus memahami, nah itu kesulitan kita. Tapi kita harapkanlah bahwa ke depan lama-lama juga kita bisa berinteraksi dengan suku-suku yang lain. Oke, terima kasih para narasumber kami bahwa ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, baik masyarakat Nias maupun masyarakat di luarnya sendiri, bahwa kita memiliki banyak ragam budaya dan suku tentu di Indonesia, dan marilah kita sama-sama saling menghargai. Tentu juga ini menjadi sebuah momen yang paling bagus, bagaimana kemudian Nias bisa keluar dari stigma-stigma buruk yang selama ini setelah kita mendengarkan apa itu budaya dan seperti apa suku Nias menjalankan budayanya, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita di luar Nias juga bisa menerima itu. Dan tentu dalam diskusi kita malam ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton kami yang mengikuti acara ini, baik yang ada di rumah maupun di mana saja berada. Dan saya pamit undur diri, dan tetap ikuti kami dalam program One Man Show di Orahu Nias Channel. Yahoo.